sebuah pengakuan intisab kepada Nabi yang belum diteliti, yabqa alal asli, dia biarkan hukumnya seperti itu, ala makana alaihi min qablu. Yang sudah saya teliti itu hanya Ba'lawi. Yang saya teliti hanya Ba'lawi, bahwa Ba'lawi bukan turun Nabi. Nah, selain itu maka kita biarkan kepada asalnya. Misalnya ada orang dari Al-Hasani, ya kan, sebagai keturunan Nabi, tetapi selama ini dia tidak memberikan pengakuan di hadapan publik sebagai Al-Hasani. Ya biarin aja seperti itu. Dia mengaku sebagai turunan Nabi di husnul dzanni, karena kita belum meneliti. Sikap kita, ya kita berikan namanya itu penghormatan lebih sedikit saja. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan kita menghormati dan memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Tidak ada dalil yang sharih. Kenapa di kalangan NU kok ada, di kitab-kitab kalangan NU tasawuf itu adalah mimbabil adab. Mimbabil adab. Adab itu tidak masuk syara. Jadi bukan babnya bab wajib, haram, sunnah, mubah, itu bukan. Tapi hanya adab saja. Adabnya begitu. Nah, kalau dalilnya dari Al-Quran kan banyak tuh orang, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Ini tafsirun muhtanilun. Fil qurba ini lihat di dalam Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Tobari, maknanya banyak ayat ini. Nabi itu, wahai orang Mekah, hai orang Quraisy, aku tidak mengharapkan gaji, upah dari dakwah ini, illal mawaddata fil qurba, kecuali cintai aku karena aku masih kerabatmu. Aku berdakwah ini jangan sampai aku disakiti, karena aku ini masih kerabat kamu. Cintai aku sebagai kerabat kamu. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, ilal mawaddata fil qurba, kecuali engkau sayangi kurbaku, yaitu istri, anak, sepupu-sepupu Nabi. Nah, kalau sekarang keturunan apa masuk kepada kurba? Tidak. Kurba itu artinya dekat. Saya dengan Ki Suparman sekarang ini adalah qarib. Kalau Kiai Suparman kesini namanya akrab. Kalau perempuan namanya kurba, lebih dekat, mimbabi fu'la. Kalau mudzakkar akrab, kalau muannas kurba. Lah itu, jadi tidak ada dalil. Al-Quran yang sering dipakai dalil sebagai dalil mencintai zuriat Nabi bisa diuji di dalam meja ilmiah, itu tidak sharih. Tidak sharih. Hadis tentang ulama itu tidak satu dua, ratusan yang kewajiban menghormati ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama. Itu di dalam hadis. Muliakan ulama karena mereka di sisi Allah mulia. Ini enggak dipakai. Ulama yang ngajarin wudu, ngajarin Quran, kadang-kadang disepelekan ketika Habib itu sudah datang. Padahal yang ngajarin dia wudu, ngajarin dia sholat itu kiai-kiai kampung. Kiai kampung gak dihormatin. Kadang-kadang manggil Habib itu guru saya, Habib Anu. Padahal dia gak ngaji apa-apa sama Habib itu. Yang dia pinter seperti itu karena dia mondok di pesantren, gurunya gak disebut. Kenapa? Gurunya gak terkenal. Dia malu nyebut nama gurunya, naudzubillah. Banyak hari ini Pak begitu, kiai-kiai pada nangis jiwanya mengetahui adab murid-muridnya terhadap dirinya, karena apa yang dia ikhlaskan bukan dia meminta dia muridnya untuk menghormati dia, tapi kok saya tidak berhasil mendidik anak saya tidak berhasil mendidik murid saya, hatinya, jiwanya kok gampang amat. Saya ini Pak, kalau di depan kiai saya
tidak mau ngomongin kiai lain. Misalnya ngalem kiai-kiai lain, nggak mau saya. Di hadapan kiai saya yang dia adalah ngajarin saya segala-galanya, dialah yang paling mulia. Makanya saya, walaupun orang itu mengenal Abu Yadim Yati lebih hebat dari kiai lainnya di Banten, tapi karena saya pertama ngajinya sama Yai Sanwani itu yang saya sebutkan pertama kali, karena beliaulah yang mengajar pertama kali. Baru guru-guru lainnya sesuai dengan kode waktu yang dimana saya belajar di situ. Tidak yang lebih hebat dulu kita taruh, enggak begitu. Karena pangkat di sisi Allah mah hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita manfaat pertamanya dari kiai kita di kampung itu. Maka dialah yang harus kita muliakan lebih dari yang lainnya. Walaupun menurut orang banyak kiai ini kalah dengan kiai itu, kan orang kampung begitu. Tapi kita mah tidak begitu. Penghormatan kita kepada kiai kampung kita yang mengajari Al-Quran harus lebih. Guru ngaji saya kecil masih hidup, Pak. Dia ustadz di kampung, masih jadi ustadz aja begitu aja sampai sekarang. Tapi saya tidak mau hadarat kalau ada dia. Kenapa? Orang saya bisa baca Quran karena dia kok. Tapi orang yang ngundang saya itu maunya saya yang baca hadarat. Untuk hadarat pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kiai Maduddin, nggak mau. Saya pegang speaker, saya kasihin guru saya itu. Walaupun tuan rumah itu menyuruhnya saya. Kenapa? Saya bisa hadarat Al-Fatihah karena guru saya kok. Mbah Khalil Bangkalan naik dokar kudanya itu dari Bima, turun langsung pas nanya dari Bima kudanya itu. Kenapa? Karena gurunya dari Bima, Al-Bima. Gak mau dia berada di atas gurunya walaupun hanya kudanya yang menggunakan nama Bima. Itu akhlak adab saja. Luar biasa kiai-kiai kita. Makanya sekarang ini banyak yang aneh gara-gara ada doktrin-doktrin. Coba doktrinnya tuh. Pengasuh pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah Mbah Harun itu ada di video di YouTube. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren model begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awana tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kitab banyak kata saya. Kalau misalnya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awana, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang ngundat-ngundat bil manni wal adha. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya ngundat-ngundat kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundat-undat. Kamu gak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi. Guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi ngundat-ngundat terus daripada Ba'lawi, ngundat-ngundat terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba saya udah nggak mau lagi marhaba ala habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini ngundat-ngundat, marhabanya dipakai, nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban habib. Kenapa? Karena mereka ngundat-ngundat itu
Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaban dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil qiyamah, supaya tidak jadi budak-budak mereka ini. Wallahu